3, 2, 1, go! Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah manuskrip yang sudah saya print ini. Manuskrip ini tertulis pada tahun 591 Hijriah. Ditulis oleh Hasan bin Rashid Al-Hadrami. Nah, manuskrip ini adalah sebuah ijazah. Sedangkan manuskrip ini sendiri didapatkan dari Museum Istanbul, sesuai dengan stempelnya di sini ada Sulaimaniye. Ini ada stempel dari Museum Istanbul. Ini saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. Faqad qara'a alayya al-faqih al-ajallu as-sayyid al-wali al-mahbub fillah ta'ala Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Jadid al-Syarif al-Husaini. Telah membaca kepadaku al-faqih al-ajal al-wali yang dicintai oleh Allah, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid al-Syarif al-Husaini. Ahsana halahu wa tammama ma'alahu. Semoga Allah memperbaiki keadaannya dan menyempurnakan apa yang dia minta harapannya. Jami' Abi Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Bihaqqi riwayati lahu qira'atan, dengan hak riwayatku untuknya bacaan, ala walidihi al-Syekh al-Imam al-Alim Abil Husain Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid al-Syarif al-Husaini, sebagaimana saya mendapatkan dari ayahnya, yaitu al-Syekh Abil Husain Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid al-Syarif al-Husaini. Ahsanallahu jazaahu wa ja'ala al-jannata ma'wahu. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya dan Allah menjadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Bihaqqi qira'atihi ala saykhi, dengan hak bacaan yang didapat dari al-Syekh al-Faqih al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Harwi, dari al-Syekh al-Imam al-Hafiz al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin al-Tabakh, dari al-Syekh al-Ajil Abdul Malik al-Qurqi, dari al-Masyayikh, dari beberapa masyayikh, yaitu Abi Amir al-Azdi dan Abi Nasir al-Turyaqi dan Abi Bakar al-Furoji, dari al-Jarahi, dari al-Mahbubi, dari Tirmidzi. Ini riwayat yang pertama. Kemudian dari riwayat yang kedua yaitu dari al-Bustami, dari al-Khalili, dari al-Khazai, dari al-Shashi, dari al-Syekh al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Jadi riwayat ini dari dua jalur tersebut. Waqad adiltu al-Faqih as-Sayyidi an yarwihi anni ala syarti ahli hadithi, nafa'ana Allahu jami'an bidzalik wa ja'alahu khalisan liwajhihi muqarriban ila rahmatihi bifadlihi wa karamihi. Amin. Saya telah memberi izin kepada Sayyid Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid untuk meriwayatkan dan itu sesuai dengan syarat ahli hadis. Semoga Allah memberi manfaat dengan ini dan menjadikan ini ikhlas dan menjadikan ini sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dan karunia-Nya. Tulis oleh Hasan bin Rashid Al-Hadrami. Jadi dengan manuskrip ini sudah menunjukkan secara suhra wal istifadah bahwa keturunan Imam Ubaidillah dari jalur Jadid itu pada masanya sangat dikenali oleh masyarakat Hadramaut sebagai Sayyid Syarif, sebagaimana ditulis di maktubat ini sebagai Sayyid Syarif, dan di sini disebut sampai Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, sampai 5 nama disebut. Jadi sangat dikenal sekali, sehingga penyebutannya pun sampai 5 nama ke atas. Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, dan juga dikenali juga saudara dari Imam Muhammad bin Ali bin Jadid yang bernama Al-Husain. Hanya di sini disebut Abil Husain Ali bin Muhammad. Dan antara Jadid ini dengan Jadid putra Imam Ubaidillah hanya terpaut 2 orang, yaitu Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid. Dan ini jaraknya sangat dekat sekali dengan Ubaidillah, ya sekitar 50 tahunan seperti itu. Jadi saya harap dengan adanya manuskrip ini bisa menjadikan kejelasan kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani untuk menjadi solusi dari problematikanya. Jadi begini Kiai Imaduddin, bahwa apa yang tidak Anda dapatkan itu bukan berarti tidak ada, karena sebagaimana kita bersama ketahui bahwa Anda tidak kemana-mana dalam upaya menjadikan tesis Anda itu menjadi sebuah karya ilmiah, dan itu bertentangan sekali dengan standar ilmiah. Anda tidak bisa meneliti seseorang yang hidupnya 12 abad lampau hanya dari meja Anda, hanya mengandalkan Google. Tidak bisa. Anda harus studi field, sebagaimana beliau yang telah menerjemahkan manuskrip ini, yang mana manuskrip ini beliau dapatkan dari Museum Istanbul, sebagaimana Sayyid Mar'asi mendapatkan manuskrip Syajaratul Mubarakah juga dari Museum Istanbul. Jadi kalau Anda ingin membuat tesis yang ilmiah, Anda harus keluar dari rumah Anda. Nggak bisa Anda hanya dari dalam rumah Anda terus sekonyol-konyol bisa menciptakan sebuah tesis ilmiah. Nggak bisa. Anda harus keluar rumah, ya, sehingga tesis Anda tidak membuat orang lain bingung, bahkan Anda sendiri pun bingung. Anda tidak bisa membedakan mana Ubaidillah dan mana Abdullah. Kenapa? Anda tidak melakukan studi field, sehingga Anda tidak mengenali mana lakop, mana nama. Jadi Anda harus keluar dari rumah Anda untuk bisa menyempurnakan tesis Anda. Tidak bisa Anda hanya dari dalam kamar Anda kemudian bisa melahirkan tesis ilmiah yang digadang-gadang oleh tim murid Anda sebagai sebuah karya ilmiah fenomenal yang mana tidak pernah ditulis sebelumnya oleh ulama-ulama nasab manapun. Ya nggak begitu. Kalau kita ingin menulis tentang disiplin ilmu nasab, kita harus memahami faedah-faedah ilmu nasab. Jadi saya harap dengan adanya manuskrip ini sudah memberikan pencerahan kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani, karena semuanya ternyata semakin masalah ini dibahas, semakin lemah posisi Anda, semakin menunjukkan bahwa tesis Anda sama sekali tidak ilmiah, banyak sekali kekurangannya. Jadi dalam hal ini saran saya kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani harus lebih banyak belajar lagi, terutama dalam ilmu nasab. Kalau sudah selesai, baru kemudian membuat tesis, dan tesis itu juga harus
diuji di depan para pakar ilmu nasab. Nggak bisa seseorang yang tidak punya latar belakang keilmuan nasab lalu tiba-tiba membuat tesis membatalkan nasab. Ya nggak bisa seperti itu teorinya ya. Namun saya Kiai Imaduddin Al-Bantani berkelit dan mengatakan bahwa ijazah tersebut itu ditulis pada tahun 636 Hijriah. Ya beliau hanya sekedar ingin berkelit bagaimana caranya manuskrip itu lebih mudah daripada kitab Syajaratul Mubarakah, kitab andalan beliau ya. Jadi beliau menggunakan ilmu kira-kira karya Ibnu Khaldun. Nah, saya sendiri tidak mengerti apa perlunya sebuah manuskrip, sebuah naskah yang selesai ditulis pada tahun 589 Hijriah harus menunggu sampai 48 tahun. Nah, itu juga sama sekali tidak masuk akal, tidak ilmiah ya. Jadi saya melihat itu adalah upaya berkelit aja dari seorang Kiai Imaduddin Al-Bantani dan ini mencederai titelnya sebagai seorang ulama. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan lagi bahwa tidak benar apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini dalam salah satu tulisannya yang berjudul Terdeteksi Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran, tokoh yang pertama sebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Nah, saya akan buktikan di sini bahwa ini tidak benar. Di sini saya mendapatkan sebuah manuskrip yang ditulis oleh Abu Amru Muhammad bin Ali At-Tabai, yang mana beliau ini adalah murid dari Abul Husain Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Alawi Asy-Syarif Al-Husaini Al-Hadrami. Di sini di daftar dari murid beliau. Di sini tampak Al-Faqih Abu Muhammad Amru bin Ali bin Amru At-Tabai yang wafat pada tahun 665 Hijriah. Nah, pada manuskrip ini beliau mengutip dari kitab Abil Husain Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid tentang silsilah dari beliau ya, dari gurunya. Itu ditulis di sini Asy-Syarif Al-Hafidz Abil Husain Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah. Nah, ini ditulis bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi di manuskrip ini ditulis nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan si penulis manuskrip ini wafat pada tahun 665 Hijriah. Sementara Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu wafat pada tahun 895 Hijriah. Nah, kalau begitu berarti selisih 230 tahun sebelum Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis. Manuskrip ini sudah menulis nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yang mana penulis manuskrip ini yaitu Al-Faqih Abu Muhammad Amru bin Ali bin Amru At-Tabai, yang mana beliau menukil dari gurunya yaitu Asy-Syarif Abul Husain Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Alawi Al-Husaini yang meninggal pada tahun 620 Hijriah. Nah, tentu pada sebelum tahun 620 Hijriah silsilah ini nama Imam Ubaidillah ini sudah tertulis karena penulis kitabnya sendiri yaitu Abil Husain ini sendiri wafatnya pada tahun 620 Hijriah. Berarti harusnya 275 tahun sebelum Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis nama Imam Ubaidillah dalam kitabnya, Abil Husain Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid telah menulis dalam kitabnya nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, kemudian nama Abil Jadid ini juga dikonfirmasi oleh kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman, yaitu kitab abad ke-9 Hijriah yang ditulis oleh Al-Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Nah, pada halaman 628 di sini sudah dikonfirmasi nama Abil Jadid. Abil Jadid ini tinggal di Taiz. Nah, ini sesuai dengan yang ada di manuskrip ini tentang di sini disebutkan bahwa Abil Jadid ini tinggal di Taiz. Kemudian di sini juga disebutkan keturunan dari Imam Ubaidillah dari jalur Alwi. Ada beberapa yang disebutkan. Ini saya tunjukkan aja yang sezaman ya sama penulis kitab ini, yaitu yang dari abad ke-9. Di sini disebutkan nama Syekh Umar bin Abdurrahman dan saudaranya yang bernama Abdullah bin Abdurrahman. Nah, ini ketika saya cek di kitab Syamsud Dhahirah di halaman 85 tentang Syekh Abdurrahman As-Seghaf. Di sini disebutkan bahwa beliau memiliki 13 putra. Nah, putra nomor 4 bernama Syekh Umar Al-Muhdar dan juga nomor 7 ada nama Abdullah. Sementara Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran wafat pada tahun 895 Hijriah. Ayah beliau bernama Abu Bakar ini, Abu Bakar As-Sakran. Itu wafat pada tahun 821 Hijriah. Nah, sedangkan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran wafat pada tahun 895 Hijriah. Jadi dengan manuskrip ini terbantah lagi tulisan dari Kiai Imaduddin, terbantah dan terbukti bahwa manuskrip ini lebih tua jauh 200 tahun lebih daripada Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dan manuskrip ini menukil dari kitab Abil Hasan Bani Jadid silsilahnya, yang di situ juga disebutkan nama Ubaidillah. Abil Jadid sendiri wafat pada tahun 620 Hijriah. Artinya selisihnya 275 tahun lebih dari zaman Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.